Halo, selamat pagi. Saya Zakir Haris Abdullah. Saya akan mempresentasikan eh, UAS pemrograman lanjut, yaitu tentang membuat aplikasi. Oke. Untuk UASnya itu adalah membuat program menggunakan C#, di mana terdapat ada array satu dimensi, lalu ada multidimensional array, lalu logika penyortiran, prosedur dan function. Dengan studi kasus pilihan di sini ada e-health, ada GIM, ada e-government, ada cyber security, ada artificial intelligence. Di sini saya memilih studi kasusnya itu government. Nah, berikut program yang sudah dibuat. Saya membuat menggunakan sisam. Eh, Putaran dulu programnya. Nah, di sini ketika di running ada menu utama. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu untuk menambahkan layanan, eh, dipilih angka satu. Lalu untuk menampilkan semua layanan yang sudah masuk ke program ini, ditekan dua. Saya contohkan. Di sini akan muncul ada beberapa layanan yang sudah ada di program ini. Tadi jika kita mau menambahkan layanan, di sini kan sudah ada 7. Saya coba masukkan layanan baru. ID layanan misalnya 8, nama layannya misalnya perpanjangan SIM. Oh, perpanjangan apa namanya? DP misalnya. Kategorinya di sini pencatatan sipil misalnya. Oke, statusnya aktif, jumlah penggunanya misalnya ada di satu kota kecil, misalnya ada 500.000 orang, maka datanya akan tersimpan. Jadi ketika kita buka lagi, ditampilkan semua layanan, maka sekarang akan muncul ada 8. 7 yang awal tadi, yang lalu yang 8 data yang baru kita dimasukkan. Selanjutnya, karena di tugasnya itu menyebutkan untuk bisa mengurutkan layanan, maka di sini saya membuat menu tersendiri untuk mengurutkan layanan berdasarkan nama. Ketika kita klik 3, maka data yang muncul itu diurutkan berdasarkan nama, tidak berdasarkan urutan masuk atau ID yang pertama ini. Di sini kita bisa lihat ada pertukaran tempat antara faktur pajak dan ektp online. Yang awal mulanya ini berdasarkan ID. KTP itu paling awal. Sekarang itu karena berdasarkan abjad, maka e-faktur yang paling awal. Lalu ada diurutkan berdasarkan jumlah pengguna. Nah, otomatis yang perpanjangan KTP akan ada di atas karena jumlah penggunanya ada 500.000 dibandingkan dengan layanan-layanan lainnya. Lalu ada cari layanan. Di sini masukkan nama layanan yang dicari, contoh perpanjangan KTP. Nah, maka akan tampil hasilnya. Perpanjangan KTP itu ada di ID 8. Selanjutnya ada statistik layanan. Nah, di sini ada total layanannya ada 8, layanan aktifnya ada 7, berdasarkan data yang tadi, non aktifnya ada 1, total penggunanya ini adalah summary dari semua layanan, jumlah penggunanya dijumlahkan, lalu ada rata-rata pengguna per layanan. Layanan yang paling populer adalah perpanjangan KTP, karena jumlah penggunanya paling banyak. Lalu di yang terakhir kita bisa menampilkan per kategori. Karena tadi setiap layanan itu ada kategorinya, ada yang mulai pengaduan masyarakat, ada pencatatan sipil yang tadi karena ini kebetulan berbeda-beda, maka setiap kategori hanya muncul satu. Oke, penjelasan tentang array satu dimensi pada aplikasi ini saya sudah membuatnya. Di sini ada penjelasannya. Untuk deklarasi array satu dimensi itu ada di baris ke-8 sampai dengan ke-10. Nah, di sini ada array satu dimensi yaitu service ID. Nah, lalu
Array service ID ini berkapasitas untuk 100 elemen. Array ini digunakan untuk menyimpan ID untuk dari setiap layanan dan tipe datanya harus integer. Sedangkan service count adalah variabel untuk melacak berapa jumlah layanan yang sudah terisi. Jadi cara kerjanya itu array diakses menggunakan indeks tunggal, service ID 0, indeks ke 0, indeks ke 1, dan seterusnya. Setiap elemen menyimpan satu nilai ID. Untuk penggunaan array satu dimensi untuk menyimpan data, contohnya seperti ini ada di line 100, service ID dalam kurungnya service count-nya berapa sama dengan ID. Lalu untuk array satu dimensi untuk mengakses data, di sini ada white line. Jadi untuk mengakses data, di sini kita tinggal panggil array-nya dan lalu panggil apa sebutkan indeksnya. Maka datanya akan muncul. Jika kita menggunakan looping, kita bisa menampilkan semuanya seperti yang tadi. Ini untuk pencarian. Nah, ini untuk pencarian kita menggunakan if array index of service ID. Nah, ini ID yang dicari itu untuk pencarian. Mengembalikan nilai indeks jika ketemu, misalnya tadi indeksnya ada 8, misalnya posisinya ada di indeks 4, nah maka akan mereturn ID indeksnya ke 4. Tapi jika tidak ketemu, akan direturn untuk min 1 jika tidak ditemukan. Di sini array satu dimensi untuk kategori karena tadi kita sedang membahas array satu dimensi, maka di sini kita membuat array lagi tipe datanya string untuk array itu adalah kategori nanti diisi oleh service count dan ini ada untuk variabel untuk counting kategorinya. Oke, selanjutnya array multidimensi. Array di multidimensi ini adanya di baris 12 sampai 17. Nah, ini static service data, new string 100 untuk tadi apa namanya? Angka elemennya 100 maksimalnya. Lalu ada empat data di setiap array. Nah, data pertama itu adalah nama layanan, kategori, yang kedua status dan jumlah pengguna. Selanjutnya untuk mengisi data ke array multidimensi, nah itu seperti ini kodenya, yaitu service service data, service count berapa, indeks nolnya itu diisi nama, indeks satunya diisi kategori, indeks duanya status, indeks tiganya jumlah pengguna MPD usersnya. Untuk mengakses data dari array multidimensi seperti ini. Nah, untuk memanggilnya tadi service data indeks ke nolnya ini indeks loopingnya. Lalu ini untuk posisi ke nolnya adalah nama, untuk posisi satunya kategori, untuk posisi duanya status, untuk posisi ketiganya adalah jumlah pengguna. Oke, di sini untuk melakukan swap data pada array. Nah, ini berikut fungsinya. Selanjutnya untuk mencari data dalam array multidimensi. Nah, ini seperti ini. Ada index of string yang dicari. Jika dia ketemu, dia akan mengembalikan nilai indeksnya ke berapa. Lalu untuk mengurutkan berdasarkan nama, ini yang tadi ada fiturnya. Berikutlah kodenya. Jadi cara kerjanya itu mengontrol jumlah eh, pas atau iterasi n min satu kali. Looping dalam J itu membandingkan elemen yang berdekatan dari awal hingga n kurangi i kurangi satu. Perbandingannya ini adalah menggunakan string compare, yaitu untuk membandingkan stringnya. Lalu untuk swap ini adalah mengubah urutan. Nah, hasilnya setelah semua iterasi data terurut dari A sampai Z untuk disesuaikan dengan abjadnya. Lalu untuk mengurutkan berdasarkan jumlah pengguna, di sini ada di baris 223 sampai 264. Nah, ini berikut codingnya. Nah, cara kerjanya sama, cuman di sini kita mau mengurutkan berdasarkan dengan dari mark user. Kalau tadi dari abjad, sekarang kita membandingkan dari mark user. Lalu ada prosedur atau point method.
Nah, prosedur itu adalah metode yang tidak mengembalikan nilai. Jadi tidak ada return di dalam function itu. Nah, digunakan untuk melakukan aksi tanpa tindakan menghasilkan nilai. Nah, nanti berbeda dengan function yang akan membalikan nilai dibanding untuk menjalankan serangkaian instruksi. Nah, contoh dari poin ini apa atau prosedur ini di sini ketika aplikasi pertama di running ini ada init data untuk memasukkan data. Jadi yang 7 tadi itu digenerate langsung dari aplikasi. Sementara yang tadi 8 untuk apa namanya? Perpanjangan KTP itu dia masuk lewat penambahan array tadi. Di sini ada prosedur add service. Nah, fungsinya seperti ini. Dia bisa memasukkan parameter tapi dia tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya, nah ini untuk menampilkan display service. Jadi ini tidak mengembalikan nilai, tetapi dia langsung melakukan print atau console white line. Jadi langsung tampil datanya. Ini untuk swap data, ini untuk display statistik. Sama, dia tidak mengembalikan data, hanya langsung type atau langsung menampilkan string di aplikasinya. Ini yang terakhir ada function. Nah, konsep function adalah metode yang mengembalikan nilai. Return tipe bukan poin. Nah, digunakan untuk melakukan perhitungan atas operasi yang menghasilkan nilai. Nah, nilai dikembalikan menggunakan keyword return. Nah, hasil function dapat disimpan dalam satu variabel atau bisa langsung kita gunakan. Nah, contohnya on active service. Nah, di sini menghitung data layanan yang aktif, lalu dia akan return variabel count. Ini isinya angka. Nah, ini lalu ada calculate total user sama dia melakukan looping, total usernya dijumlah-jumlahkan dari array multidimensional tadi, lalu di return variabel totalnya. Lalu untuk mencari layanan yang paling populer sama metodenya, dia melakukan looping, nanti variabel most populernya dilakukan ke atas. Calculative average user juga sama, dia membagikan dia dari total user dibagi dengan total layanan dan dikembalikan nilainya. Seperti itu, mungkin sekian penjelasan untuk UAS pemrograman lanjutan. Terima kasih.